gairah jin ini akan memberontak kepada si perempuannya, akan menggilau gitu ya. Dan energi laki-lakinya ini ketika dia ini sudah terkena energi kodam pelet dahsyat ini, nah ketika dia bekerja contoh, nah ini akan menggila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini sangat istimewa karena kedatangan lagi Bunda Tarot. Betul. Bunda, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Iya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Bunda Tarot ini sudah sangat terkenal, sudah berlalu lalang di TV-TV nasional. Iya, betul. Bisa dicek nih di medsosnya. Iya, betul. Di Google seperti itu. Pernah juga mentarot beberapa artis nasional juga. Mungkin betul. bisa dicek seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita dapat berjumpa kembali Bunda di Aheng. Iya, betul. Dan kita akan membahas tentang pelet dahsyat ya. Pelet dahsyat bisa Pelet ngeri ya, yang bikin si kepuasan kita ini benar-benar puas begitu ya. Oke, ini sangat menarik. Sudah siap, Bun? Siap. Oke, langsung saja mungkin kita gas deh. Boleh. Gini Bun, kemarin kita sempat ngobrol nih. Kemarin kita membahas tentang tarot seperti itu. Nah, ada beberapa cerita di antaranya itu ada pernikahan atau pelet tingkat tinggi sampai bisa 21 kali berhubungan suami istri. Betul, ada ya. Itu seperti apa sih ceritanya? Itu dinamakan tingkatan pelet dahsyat ya, yang dimana dulu itu ya di Bunda itu ada tingkatan pelet sampai tingkatan level, ada levelnya ya. Level 31 itu bisa melakukan hubungan seksual sampai 21 satu malam ya. Sampai 21 kali? Iya, 21 kali ya. Akan ada energi apa ya, seperti gairahnya itu sangat menggila sekali. Nah itu seperti apa Bun? Apa kinerjanya, tata caranya? Nah itu seperti apa? Itu mohon maaf nih, itu Bunda yang mengusahakan atau seperti apa nih kalau boleh ada bocoran? Ya jadi itu kebanyakan ya dari pasien yang datang ke Bunda itu kebanyakannya itu yang kasusnya itu hubungan rumah tangganya ini benar-benar sudah tidak ada gairah, sudah tidak ada hawa nafsu ya, seperti si pasangannya ini ya 3 bulan tidak menyentuh, akhirnya si pasangannya ini banyak sekali energi negatif terhadap pasangannya sendiri. Kenapa Bunda pasangan saya ini kok selama 3 bulan tidak menyentuh, apakah ada wanita lain di luaran sana atau bagaimana? Nah akhirnya datanglah ke rumah Bunda begitu, dan Bunda kasih pengasihan atau pelet tingkat tertinggi. Seperti kita kasih ritual ya, kita masukkan energi pelet itu ke energi raga si pasangannya lewat energi foto. Lewat energi foto? Iya, lewat foto kita ritualkan, kita tanam, lalu si energi pasangan tersebut ya dalam waktu 3 hari itu sudah bereaksi. Sudah bereaksi dalam waktu 3 hari? Iya. Sampai kuat? Iya, sampai 21 kali? 21 kali. Itu bisa seperti satu malam itu ya, dilakukan satu malam itu bisa 5 jam gitu ya, 5 jam. Biasanya si laki-lakinya itu 5 menit sudah saja begitu ya, 5 menit sudah saja. Nah ini tidak ya, jadi selama 5 jam itu berturut-turut berkali-kali dia hawa nafsunya itu, gairahnya itu sangat tinggi sekali. Seperti menggila gitu, karena ada energi tingkatan kodam yang kita transferkan, ada bantuan goib begitu. Oke, ada sesuatu yang membantu. Mungkin ada cerita nih Bun, ada cerita nggak dari pasien gitu, Bun ini saya sudah pakai ini ternyata gini itu ada nggak? Banyak. Jadi setelah kita ritual, ketika si pasien itu sudah bereaksi, nah besoknya lagi dia ini telepon, Bunda ternyata reaksinya luar biasa. Bisa dikatakan si itunya perempuan sampai lecet-lecet begitu. Jadi saking nafsunya si laki-laki itu ya, sampai si area misnya itu lecet begitu ya. Saking enaknya mungkin ya, saking apa ya, kerasnya bisa begitu. Berarti itu yang mintanya, yang diisinya perempuannya gitu, yang minta peletnya? Yang minta peletnya itu kan istrinya. Jadi yang kita tanam itu pasangannya. Jadi pasangannya itu yang tadinya gairahnya hilang, kita bangkitkan. Kalau boleh tahu Bun,
seperti apa sih prosesnya, terus yang dikirimnya apa gitu, itu kita boleh tahu nggak di sini tuh? Seperti apa? Yang sosok yang dikirimnya itu seperti apa, mungkin ada jarak waktu berapa hari misalkan si energinya itu. Ya itu karena energi kodam yang kita transferkan itu adalah energi hitam ya. Itu tentu saja kodam yang kita gerakan itu adalah jin. Oh, ada jin. Iya. Energi kodam yang kita transferkan ke lewat manusia itu ya, kita transferkan lewat ritual tradisi seperti ada ayam cemanik juga ya, terus ada apa ya, seperti sesajen untuk menyuguhi para jin tersebut. Tapi jin tersebut itu memang sudah dari lama itu berbudak kepada Bunda, tapi dulu ya itu sebelum iya sebelum kirain masih. Sebelum taubat ya, karena ada juga sejarahnya ya. Bunda itu tahun kemarin itu umroh begitu ya. Nah setelah ke Tanah Suci lah Bunda mengerti bahwa keilmuan pelet itu memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Betul. Ada saja begitu ya kejadian aneh. Kirain Bunda masih nih tadinya mau. Oh tidak ya, kalau untuk energi pelet dahsyat seperti itu pasien Bunda dulu banyak sekali. Dari Jakarta, dari luar negeri ya, bahkan banyak sekali di wilayah-wilayah Bunda terdekat pun banyak yang mau begitu ya, karena si pasangannya tersebut itu memang gairahnya sudah hilang. Bisa dibangkitkan kembali dengan pelet tersebut. Dengan pelet tersebut. Kita berarti boleh korek lebih jauh nih Bun tentang pelet tersebut, boleh ya? Boleh. Oke. Ini ketika seseorang menggunakan pelet tersebut nih, taruhlah kata si laki-lakinya dikasih energi tersebut nih Bun. Iya. Nah sebenarnya ini yang melakukan hubungan seksual ini apakah murni si lelaki tersebut atau misalkan ada sosok-sosok lain yang membantu nih Bun? Iya, yang Bunda jelaskan tadi ya, memang ada bantuan sosok goib ya, tidak mungkin kan kita sebagai laki-laki biasa kita melakukan hubungan intim bisa kita keluar sampai 21 kali, itu kan tidak mungkin ya. Paling banyak itu kan 5 kali ya, itu pun memang dia itu pakai pembantu seperti apa sih kalau dari zat-zat kimia yang membuat si laki-lakinya itu bergairah atau perangsang seperti itu. Kalau ini tidak ya, gairah jin ini akan memberontak kepada si perempuannya, akan menggilau gitu ya. Dan energi laki-lakinya ini ketika dia ini sudah terkena energi kodam pelet dahsyat ini, nah ketika dia bekerja contoh, nah ini akan menggila seperti gatal di bagian area tertentu, terus ada rangsangan-rangsangan yang tinggi, tetapi tidak akan kemana saja. Dia yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam ingatannya itu adalah istrinya sendiri. Pasangannya sendiri. Menggila ya, jadi dia ini nggak tahan, dia bekerja mau cepat-cepat pulang, energi gairahnya tinggi, terus cara memperlakukan pasangannya pun berbeda dengan cara dia biasanya begitu. Nah untuk si lelakinya nih Bun, taruh si lelakinya sudah pakai ini gitu. Nah apakah si lelaki ini menikmati proses hubungan intim tersebut nih Bun? Apakah seperti apa sih gitu? Agak susah ngejelasinnya nih. Iya, tentunya ya. Tentunya si pasangan ini akan sangat berbeda sekali ya. Ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada duanya ya. Itu menurut mereka ya. Ketika seksual ini sudah mereka rasakan, energi kenikmatannya ini tidak ada bandingnya. Dan energi pasangannya pun ada perasaan seperti kok saya ini seperti kerasukan begitu, kok saya ini seperti bukan saya, tetapi dinikmati begitu. Nikmatnya itu seperti tidak ada duanya, seperti perawan ketemu sama gadis begitu, perawan ketemu sama pejaka gitu. Padahal umurnya udah lanjut mungkin. Iya betul. Nah gini Bun, kan tadi berbicara tentang kenikmatan seperti itu, tapi ada nggak beberapa di antara pasien Bunda, saya nggak kuat misalkan apakah dari istrinya gitu, ini pengen dilepasin aja gitu, pernah ada yang seperti itu? Jadi ya yang ikutan pelet dahsyat ini yang datang ke rumah tarot Bunda itu ada jangka waktu paling sampai 1 bulan itu sudah hilang sendiri. Iya. Jadi ketika dia ini menginginkan itu lagi, pelet dahsyat itu lagi, nah ritual lagi, memahar lagi begitu. Jadi tidak selamanya, tidak ada perjanjian ya. Jadi itu memang Bunda yang berikan transferan energi seperti itu, dan energinya akan hilang 1 bulan ya. 1 bulan
ritual. Hilang dengan sendirinya mungkin. Iya, betul. Oke, yang tadi Bun nih, kan itu dulu nih. Iya, Itu dulu. Sekarang dulu. sudah tidak lagi. Sudah berhenti Nah, ya. mungkin apa sih yang membuat Bunda mungkin lebih spesifik lagi nih, tadi kan dijelaskan sedikit nih kenapa ya khusus untuk yang pelet ini dihilangkan gitu oleh Bunda sendiri. Dihilangkan itu ya karena mungkin ada hidayah ya ketika Bunda ini dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah suci. Nah, disitulah Bunda ini benar-benar ingin bertobat ya. Karena memang ketika energi pelet itu kita gunakan, berarti itu kita memaksakan hak seseorang ya yang tadinya kita tidak mau melakukan hal seperti itu, tiba-tiba raga kita jadi mau begitu. Tapi padahal itu kan niatannya bagus ya, memelet ke pasangannya sendiri, terus membangkitkan gairah yang tadinya kurang bergairah. Kan banyak yang datang ke rumah tarot Bunda ini ya, seperti kasusnya seperti ini. Saya ini sudah datang ke berbagai dokter, habis uang puluhan juta. Karena si energi keluhannya itu ada di bagian tertentu. Ada ke tukang pijat atau ke dokter. Nah, akhirnya bertemu dengan Bunda. Nah, setelah itu kita ritualkan, alhamdulillah itu. Sebenarnya tidak negatif. Kalau untuk kepuasan untuk pasangan sendiri, hanya saja Bunda ini ya ingin berhenti saja dari ritual pelet itu. Ada efek-efek tertentu mungkin yang kurang enak seperti itu. Iya, karena kasihan juga kan kalau 21 kita melakukan tindakan seksual itu kan bisa rusak lama-lama yang perempuannya. Untuk kesehatan mungkin bisa di situ juga. Iya, betul. Mungkin Bun ini ada cerita menarik nggak dari pasien-pasien nih, misalkan wah ini saya udah bisa ini lagi, misalkan udah itu lagi, khusus yang pelet yang itu tuh Bun. Khusus yang pelet ya, kebanyakan perempuan yang datang ke Bunda itu keenakan. Justru malah ketika energi pelet itu sudah pudar, sudah mulai kembali lagi si laki-lakinya, dia ini ketagihan. Datang lagi, dia telepon lagi, dia jadwalkan lagi. Dia ingin dong Bunda ditambah lagi kalau bisa jangan 1 bulan, 2 bulan aja. Karena memang gairah si perempuan dan laki-laki ternyata lebih besar perempuan. Jadi gairah hasratnya ini lebih tinggi. Dia ini ingin setiap malam itu dilayani oleh laki-lakinya seperti itu. Memang keinginannya. Justru yang banyak itu perempuan Bun yang datang. Iya, perempuan. Perempuan yang datang. Iya. Tapi ada nggak laki-laki nih? Jarang ya, jarang ada yang tahu kalau laki-laki itu paling yang datang ke Bunda versinya berbeda. Okay. Untuk pasangan yang ditolak atau pasangannya yang pergi minggat, tiba-tiba ingin ditarik, nah itu bisa. Oke, bukan yang pelet yang... Bukan. Justru yang kebanyakan perempuan, aneh ya. Ya, justru yang kebanyakan perempuan ya. Iya, tapi kasusnya itu positif juga karena memang pasangannya sudah tidak bergairah lagi. Oke. Untuk pelet-pelet yang lain nih Bun, mungkin ada nggak nih kita sedikit bergeser nih ke pelet yang lain Bun? Oh banyak Selain yang tadi, kalau yang tadi peletnya namanya apa Bun? Pelet dahsyat ya, dahsyat level 31. Level 31, pedas banget ya 31. Iya betul. Oke Bun, tadi kita sudah menjelaskan tentang pelet sampai bisa 21 kali. Nah mungkin ada nggak ini pelet yang lain nih Bun, selain pelet yang tadi? Ada yang lebih dahsyat lagi ya. Ini yang dinamakan pelet gendam sukma. Gendam sukma ya. Jadi itu akan mengakibatkan ya si pasangannya yang tadinya membenci, yang tadinya dia ini pergi meninggalkan tanpa sebab ya, itu akan tiba-tiba datang kembali dengan seketika dan energinya diam di situ. Dan energinya dia ini akan bisa menuruti apa yang perempuan itu inginkan. Begitu. Gendam sukma ini sadis ya, membuat si energi pasangannya itu gelisah, cemas, dan energinya ketika malam susah tidur. Dan ingatannya, pikirannya itu selalu memikirkan si energi perempuan itu. Perempuan yang menggunakan keilmuan pelet gendam sukma itu. Sadis ya, sadisnya itu. Dia ini berkali-kali akan banyak sekali kesakitan atau sakit di area tubuh ya, di badan tertentu. Seperti tiba-tiba si perutnya sakit, terus si punggungnya berat, terus si energi pikirannya kacau, dan energinya takut, gelisah, tidak jelas gitu. Karena memang serangan gendam sukma ini kita lakukan itu ya, boleh ya, tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh ahli spiritual ya, tidak bisa digunakan oleh
orang lain. Seperti kita siapkan sesajen seperti kelapa ya, kelapa hijau, dan kita ambil fotonya si target, kita masukkan ke dalam kelapa itu. Dan kita pakai ritual, Bunda selalu membawa pusakane Ibu Ratu Segoro Kidul ya. Jadi kita tancap, kita gali, dan energinya kita satukan. Si sukmanya, raganya, semuanya kita satukan di dalam kelapa itu. Disatukan di dalam kelapa itu. Iya, dan dalam hitungan jam atau dalam hitungan 3 hari itu paling lama ya, itu akan sangat bereaksi. Sangat bereaksi. Jadi seorang yang dipelet itu nanti akan teringat-ingat dengan seperti orang gila, iya, teringat terus si kakinya, pikirannya selalu ingin datang ke tempat perempuan itu begitu. Jadi kalau ada yang di rumah nih Bun, pemirsa Aheng, kalau yang misalkan malam gelisah ingat seseorang secara tiba-tiba itu kemungkinan kena pelet. Jadi iya betul. Jadi kebanyakan begini ya, ada hubungan yang terlarang. Nah, si pasangannya ini sudah mempunyai istri dan si pasangannya ini bermain-main di luaran. Dan si perempuan yang di luaran ini mempunyai energi nekat ya, ketika dia ini mencintai seseorang, dia ini akan lakukan apapun yang dia inginkan. Nah, akhirnya si karma itulah, si energi laki-laki ini yang tadinya mempunyai hubungan bersama pasangannya ya, hubungan rumah tangga yang baik-baik saja, jadi tidak harmonis. Iya, jadi seperti orang gila, temperamen, emosian, bahkan tidak betah di rumah karena ada sihir atau energi magic yang datang dikirimkan oleh perempuan di luar. Kebanyakan yang begitu. Kalau boleh tahu nih Bun, ciri-ciri orang yang kena pelet itu apa sih Bun? Ya, ciri-cirinya seperti gelisah, cemas, ketakutan, susah tidur, pikirannya kacau, emosinya tidak terkontrol, dan langkah-langkahnya pun tidak terarah karena memang dia ini dimasuki oleh energi-energi negatif begitu. Jadi pikirannya ini tertujukan ke si perempuan tersebut. Si perempuan atau si lelaki mungkin. Iya, ataupun laki-laki tersebut ya, akhirnya energinya tidak bisa stabil gitu. Ini Bun, kan tadi ada pelet-pelet nih. Bisa nggak misalkan orang yang awam gitu cara menghindari pelet, atau ketika dia kena pelet nih, saya merasa gelisah kena pelet meureun orang teh gitu. Iya, ingin netralisir dengan sendiri. bisa. Itu ada cara-caranya. Ada ya, penangkalan secara Islam ya. Jadi ketika kita ini terkena oleh guna-guna atau sihir, tidak harus pelet saja ya, guna-guna dari orang sirik, orang iri, ataupun orang yang menginginkan kehancuran di dalam usahanya. Nah, kita lakukan yang pertama ya, kita bacakan Al-Fatihah sampai bacaan Malik. Kita tarik napas, lalu tiupkan ke arah luar. Itu sampai Malik saja 3 kali. Terus kita bacakan Al-Fatihah sampai beres. Dan kedua itu Al-Ikhlas, Anas, dan penutupnya oleh ayat kursi. Nah, ini paling bagus lagi ayat surat Sulaiman, tahu kan? Nah, itu menghancurkan ada energi ruqyah tingkat tinggi. Atau kita mandi di tempat terbuka seperti sungai. Bisa. Jadi nenek moyang kita ya, dulunya itu ya, ketika ada serangan black magic, serangan hitam atau guna-guna, sering mandi di sungai. Jadi lambat laun selama 20 hari ya, ketika kita terus saja mandi di tempat tersebut, itu akan pudar sendiri. Atau kalau bisa di rumah juga bisa dengan kita bawa garam, kita bacakan, masukkan saja ke dalam ember, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiupkan, lalu kita mandikan dengan 1 kelapa hijau. Itu bisa menetralkan aura-aura negatif. Ini sangat menarik ya buat pemirsa di rumah, barangkali ada yang kena nih Bun, kena pelet, jadi ingat terus kepada saya itu Bun. Iya, harus dibersihkan ya. Harus mandi dengan air kelapa. Air kelapa, air garam gitu. Oke Bun, mungkin ada cerita menarik yang lainnya nggak Bun tentang pelet nih, terutama yang genam sukma yang tadi nih Bun? Iya, genam sukma itu ya, kalau kita menggali ya, dan dalamnya itu 1 sikut ya, ketika ada yang menggali lagi itu bisa kembali lagi si energi yang dipeletnya normal kembali. Itu emang ditanam Bun? Iya, ditanam. Si kelapa, tadi apa? Iya, kelapa dan foto, dan kita kuburkan ya. Kuburnya di mana? Iya, dikuburkan di tempat yang tersembunyi. Di sekitar rumah si pelaku itu. Yang mau dipelet atau si pelakunya? Ya, si pelaku yang mau melet si laki-lakinya begitu. Kalau itu diangkat lagi?
Nah, itu bisa kembali lagi ke energi semula ya. Jadi normal lagi. Iya, normal lagi. Normal lagi. Oke. Ada juga ya seperti pelet-pelet, selain gendam sukma juga ada pelet jarang goyang ya. Oh, itu Itu terkenal kan sekali. sudah terkenal ya. Iya, iya. Jarang goyang itu memang ada ya, ada mantranya, ada doanya, hanya saja bisa dilakukan oleh ahlinya begitu. Semar mesem juga ada, Bu ya? Ada, semar mesem ada, jarang goyang ada. Nah, itu jarang goyang itu ya tidak beda jauh dengan pelet dahsyat level 31. Hanya saja kadarnya sedikit begitu ya. Paling kuat itu 5 kali. Tidak sampai puluhan. Oh, itu yang apa? Barusan teh jarang goyang. Jarang goyang. Sampai 5 kali. Sampai 5 kali ya. Berarti kalau misalkan ada teman-teman di rumah, pemirsa Ahing yang kena gangguan pelet gitu, itu bisa datang ke Bunda nggak? Iya, Bisa ya? bisa. Itu bisa dinetralisir gitu. Iya. Barangkali kalau sendiri mah susah ya, kelapanya yang bagaimana mungkin, apakah kelapanya yang, kan ada yang nyebutin nih Bun, si kelapa teh jangan jatuh cenah, Iya. harus dibawa dari atas Oh, ke kalau bawah. ini simple ya. Kalau datang yang ke rumah tarot, yang datang ke rumah Bunda itu ya sesimpel mungkin. Seperti apakah syaratnya mau disiapkan di sini atau syaratnya mau dibeli sendiri, itu terserah si pasiennya ya. Itu netralisir bisa berarti. Menetralisir insya Allah bisa. Kalau masang kalau masang nggak senyum nih Bunda nih. Oke, Bunda hatur nuhun pisan Painten. Iya, Mohon sama-sama. maaf apabila banyak kesalahan dari berbahasa, dari pertanyaannya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat nih buat pemirsa di rumah gitu. Pemirsa yang di rumah, sekian perbincangan saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.